Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello and welcome to our podcast Obi, Obrolan Bersama. Hai guys, aku Karima Putri. Pada kesempatan kali ini, aku bakal ngajakin kalian dan temen-temen aku buat ngobrolin seputar seni dari sudut pandang milenial. Nah, di depan aku udah ada temen aku yang bakal ngasih opini seputar seni. Yang pertama ada Lily. Hai. Dan yang kedua ada Oki. Halo. Nah, langsung aja ya, biar kita nggak buang-buang waktu. Jadi, aku udah nyiapin beberapa pertanyaan yang pengen banget aku tanyain sama mereka. Pastinya teman-teman bakal penasaran juga sama seperti aku. Nih, aku bakalan nanya random nih ya buat kalian ya. Siap? Siap. Oke. Yang pertama nih, aku bakalan nanya buat Lily. Oke. Menurut Lily nih, seni itu apa sih, Li? Yang kamu tahu? Oke, terima kasih Kak Karima untuk pertanyaannya. Iya. Seni sebagai orang milenial nih aku jawabnya ya. Iya, Seni itu untuk hari ini seni adalah sebuah identitas. Identitas ya? Iya, bener. Menurut aku identitas dari suatu tempat atau suatu negara itu harus memiliki kesenian yang membedakan bener kita sekali. dengan orang lain. Ciri khas gitu ya, Kak? Ciri khas, bener banget. Iya. Terus Kak Oki nih, sama nggak pendapatnya kayak Lily? Kalau aku sih singkat aja ya. Seni adalah keindahan. Jadi segala aspek kehidupan itu pasti memiliki nilai seninya. Iya, Iya, bener. Setuju banget. Setuju banget. sama Kayak Oki. contohnya apa nih? Seni dalam memasak. Iya. Seni Suka memasak makan. ya. Iya. Bahkan memasak pun punya seni ya. Ya benar. Nggak sembarangan orang bisa masak ya. Iya. Setuju banget. Terus lanjut nih ya, Oke. pertanyaan kedua nih. Mm. Buat Kak Oki nih ya, pertanyaan yang kedua. Bagi Kak Oki sendiri nih, kesenian itu penting gak sih? Gimana tuh? Menurut aku penting Penting. sekali. Kenapa? Karena seni itu ada dan dekat dengan diri kita. Iya, betul, bener. Contohnya seperti tadi, seni dalam memasak. Berarti seni itu penting banget bagi kita ya. Penting. Terus menurut Lily gimana? Ya sama seperti Oki, seni itu penting banget lah. Balik lagi ke soal pertama yang tadi Karima kasih, Iya. identitas. Berarti identitas itu penting kan untuk kita. Kalau tanpa identitas gimana sih jadinya? Iya. Orang kita nggak dikenal kan sama orang sekitar. bener Setuju banget. ya kan Oki kan? Bener. Setuju banget sama kalian berdua. Terus kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga nih. Yang pertanyaan yang ketiga nih, menurut Lily nih ya, Iya boleh. secara sadar, apa Lily sudah mempunyai diri seni, bahkan Lily sudah melakukan sesuatu yang berbau seni, apapun itu? Gimana? Untuk gimana jiwa seni di dalam diri Lily gitu ya? Iya, menurut Lily udah punya nggak jiwa seni? Oh, jiwa seni mungkin udah tertanam dari kecil Karima. Jadi dulu sejak kecil sering banget tuh nengok ayah ngikut penampilan seni. Jadi dari situlah aku sadar bahwa diri aku nih ada keturunan seniman. Jadi melihat tapi- dari ayah ya. Iya, tapi di bidang tari. Jadi Di bidang tari. aku seni bagian bidang tari. Iya. Tari-tari tradisional. Berarti Lily suka nari gitu, Iya. tari tradisional, Tari-tari contohnya tradisional sampai sekarang masih suka. masih Masih suka lakuin nari ya. Iya. Terus lain apa? Selain itu mungkin segitu aja. Tari aja. Kalau dari Oki sendiri gimana nih? Sama? Kalau Tari aku juga enggak? Kalau aku sih hampir sama kayak si Lily. Basic keluargaku itu seni ya. Iya. Maksudnya keluarga yang berseni. Keluarga aku tuh basicnya lebih ke seni vokal dan musik. Jadi aku maksudnya hobinya juga, Hobinya suka musik iya, juga ya, sama kayak keluarga ya. dan ditambah lagi aku juga bergabung di organisasi kampus. Wow. Organisasi Sanggar Seni Putra Nurul A'la. Wah, jadinya promosi ya Nggak Karima apa-apa, ya. nggak apa-apa. Sekalian promosi. Iya. Mumpung ada waktu. Ya, itu aja. Iya. Terus kita nih makin seru nih ya pertanyaannya, makin menjurus ke seni yang sudah
berlangsung sejak dahulu, dan kita sebagai kaum milenial bisa mengembangkan seni-seni yang udah ada sejak dulu dari yang dekat dengan diri kita, seperti tradisional nih, dengan mengikuti sanggar seni ya. Di situ banyak tarian tradisional juga ya yang dikembangkan. Banyak diajarkan seni-seni tradisi, khususnya itu tradisi Aceh. Contohnya Rapai Geleng, kemudian tarian tradisi Likok Pulo dan banyak ya berarti di situ. Dan Rato Jaro. Bagus banget ya sanggarnya. Terus nih ke pertanyaan selanjutnya, makin menarik nih ya. Ini buat Lili nih. Iya, boleh. Menurut Lili nih, apakah orang terdekat seperti keluarga Lili, sahabat Lili, atau tetangga Lili menghargai sih kesenian? Atau gimana sih reaksi mereka yang selama ini kamu lihat terhadap seni? Oke, gimana ya? Mungkin ini gimana orang ini mengapresiasi ya? Gimana mereka mengapresiasi sebuah seni? Dari lingkungan aku yang aku lihat selama perjalanan hidup ini ya. Kurang banget gitu. Mengapresiasi sebuah seni, sebuah karya. Misalnya temen ada menghasilkan sebuah karya itu kan nggak gampang gitu. Tapi kurang diapresiasi atau dibuat seni-seni di daerah aku ya kurang banget ya. Misalnya buat seminar gitu kan, pertunjukan seni gitu kan lebih bagus gitu, lebih semarak. Cuman kayak orang-orang di sekitar kita sendiri kadang kurang menghargai apa itu seni. Kurang menghargai dan kurang memahami. Contohnya gimana nih, misalnya yang lain? Apa Lili suka buat puisi kan? Iya, puisi. Kalau di sini ya bagi yang paham aja apa itu puisi atau suka di bagian bidang itu. Nggak semuanya mengapresiasi apa itu puisi. Benar. Kalau menurut Oki gimana nih? Sama nggak pendapatnya? Kalau aku sih karena aku tergabung dengan sanggar tadi, jadi sekalian. Jadi otomatis lingkungan aku itu sangat mendukung dan mengapresiasi kesenian. Jadi ada support dari orang sekitar ya. Iya, benar. Oke. Sekarang ke pertanyaan terakhir nih, the last but not least. Pertanyaan yang terakhir nih buat Oki nih. Apa sih yang harus dilakukan agar kesenian tradisi tidak punah, dan gimana sih cara kita nih sebagai generasi milenial membuat seni tradisi dan modern bisa berjalan beriringan tanpa mengintimidasi salah satunya? Gimana tuh Kak Oki sebagai salah satu anggota sanggar Putra Nurul A'la? Sorry. Kalau aku sendiri sih aku lebih menggunakan sosial media ya. Di situ aku menggunakan untuk kegiatan kesenian seperti menyanyi begitu, membuat cover lagu-lagu seperti itu. Berarti sering cover ya Kak? Seperti itu. Dan teman-teman aku juga mereka kegiatan seninya banyak diekspos ke sosial media. Dengan begitu secara tidak langsung kita juga mengajak teman-teman kita di luar yang lain untuk cinta dan menggeluti seni itu, khususnya itu tradisi. Terus gimana biar beriringan nih tradisi dan modern, seni tradisi dan modern? Gimana tuh? Kalau aku sih kita bisa mempelajari keduanya dan bisa menggabungkan. Kalau bisa keduanya kenapa harus satu? Iya, benar banget Kak Oki. Betul Kak Karimas. Jadi bisa di mix antara keduanya, jadi saling beriringan gitu ya. Kalau menurut Lili gimana? Setuju banget. Dan kita hidup di zaman milenial kan, dimana media sosial tuh penting banget. Dunia di genggaman kita ya kan. Jadi khas kaum milenial nggak bisa jauh dari sosial media. Kenapa nggak gunakan media sosial ini untuk mengekspos seni-seni yang mungkin tradisional banyak ditinggalkan? Bisa mengedukasi banyak orang juga ya, dan mengajak banyak orang untuk lebih mencintai seni, apalagi yang tradisional. Bagus banget. Nah, baiklah guys, aku bakalan nyimpulin isi dari bincang-bincang kita hari ini. Sebagaimana yang tadi dikatakan oleh kedua narasumber kita, yaitu Oki dan Lili, seni itu adalah identitas, dan kita sebagai generasi milenial tidak boleh kehilangan identitas kita. Salam kaum milenial.